Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bab pertama. Pertama PPKN itu yang akan kita bahas adalah tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila. Dari kalian mulai menginjak bangku sekolah, mulai dari SD sampai sekarang kalian masuk, sampai sekarang kalian sudah SMP, Pancasila sering kalian dengar. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu pasti hampir setiap hari ketika sekolah pasti kalian sering mendengar atau kalian justru sering mengucapkan 5 sila itu. Nah, kali ini di kelas 8 Pancasila kita akan mengenal Pancasila lebih dalam lagi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Dasar negara, Pancasila. Dasar. Apa sih sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara itu? Kalau kita lihat perkata Pancasila sebagai dasar itu adalah fondasi atau istilahnya penyangga. Itu dasar itu kalau ibarat rumah ya, agar rumah itu bisa berdiri dengan kokoh, berdiri dengan tegak, tidak mudah roboh jika terkena goncangan, jika terkena terpaan, tidak mudah roboh, harus punya fondasi yang kuat. Nah, itulah dasar. Pancasila juga seperti itu. Pancasila sebagai dasar negara ditujukan agar bangsa Indonesia mempunyai fondasi yang kuat, agar bangsa ini bisa berdiri dengan kokoh, bisa melanjutkan kehidupan sebagai negara yang kuat, kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh jika ada goncangan yang datang dari dalam maupun luar. Itulah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Panjang sekali sejarah mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar oleh bangsa kita. Seperti yang kita tahu, prosesnya dahulu dijadikannya sebagai dasar negara, dan proses pembentukan Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI selama 3 hari, 29 Mei sampai 1 Juni, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mencetuskan nama Pancasila. 3 tokoh yang ikut andil dalam merumuskan 5 dasar Pancasila, Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. 3 tokoh itu merumuskan 5 nilai Pancasila, dan pada akhirnya diputuskanlah 5 sila
yang sekarang menjadi sila-sila Pancasila. Itu prosesnya panjang hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi, pada sidang PPKI memutuskan mengesahkan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada 5 sila. Nah, pada saat itu juga secara tidak langsung maka Pancasila resmi 5 dasar yang ada di Pancasila, 5 sila yang ada di Pancasila resmi dinyatakan sebagai dasar negara. Setelah proses panjang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Tadi kita sudah tahu mengapa sebuah negara harus punya dasar negara. Karena negara ini harus punya fondasi yang kuat, negara ini harus punya landasan yang kuat. Nah, dan 5 sila yang ada di Pancasila itu merupakan 5 sila nilai-nilai yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa nilai-nilai itu tidak diambil dari kepribadian yang mungkin saja kepribadian yang muncul dari luar, dari masyarakat luar? Kenapa kok diambilnya dari bahasa Indonesia? Agar apa? Agar nilai-nilai yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun, nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik, nilai-nilai terpuji yang sejak dahulu sudah dilakukan, sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini tetap abadi, tetap dilakukan dan tetap menjadi pegangan utama masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Itu Pancasila sebagai dasar negara juga bermakna bahwa negara ini dalam mengatur dan mengurus masalah kenegaraan harus berlandaskan dengan Pancasila. Peraturannya, hukumnya, dan juga penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agar negara ini berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur dan oleh para pendiri bangsa. Gitu. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat kita ilhami, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sehari-hari melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang bermanfaat terhadap sesama, terhadap lingkungan kita, itu juga berarti kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama, kita beragama dengan baik. Sila kedua, kita menjalin hubungan dengan sesama manusia yang baik. Dan yang ketiga, kita selalu menjaga persatuan kita, menjaga pergaulan kita, menjaga pertemanan kita. Dan yang keempat, kita selalu mempunyai pikiran yang terbuka. Setiap keputusan kita ambil secara musyawarah. Dan terakhir, kita berlaku adil kepada sesama kita, pada diri kita, kepada teman-teman kita, dan seterusnya. Jika nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka saya rasa kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat untuk diri kita, untuk sesama, dan untuk lingkungan. Itulah secara harfiah, secara pengertian tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya harap nilai-nilai Pancasila selalu kita jadikan pegangan dalam kita menjalankan kehidupan sebagai warga negara yang baik.
Sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Silakan jika kalian ada yang bertanya, nanti saya. Sekian dari saya.